Baik Ibu El, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Rida. Apa kabar ini Bu El? Sehat Bu. Cuma saya Alhamdulillah. ingin bertemu dengan Ibu lah. Iya Ibu nggak apa-apa. Ada waktu kan Ada. Bu? Alhamdulillah ada. Kalau untuk Bu El ada, tenang aja. Kira-kira ada agenda percakapan apa ya kita kali ini? Ini loh Bu, di kelas 10D ada seorang siswa itu untuk kehadirannya amat sangat apa Bu? Ya jarang datang ke sekolah lah Bu. Hmm, Saya bingung Bu. oh iya, jadi Uh, ada siswa yang kehadirannya ini sangat-sangat jarang sekolah gitu ya Bu ya? ya, uh, Oke. Baik Ibu, dari percakapan kita ini nanti eh, apa yang ingin Ibu dapatkan? saya ya ingin berbagi kepada Ibu. Saya nantinya mudah-mudahan dapat pencerahan lah untuk menyelesaikan permasalahan dari siswa ini. Oke, mudah-mudahan ya Bu ya. Baik Ibu, hmm, situasinya sekarang ini seperti apa sih sebenarnya di kelas Ibu ya ini ya berarti? Iya, iya Bu. Situasinya gambarannya seperti apa untuk saat sekarang ini? Jadi kan gini Bu, anak ini bisa dikatakan 1 bulan awal belajar itu ketemu sama saya baru 2 kali Bu. Masya Allah, iya iya iya. Di awal itu Bu, nah sekarang kan masih berlanjut nih Bu. Mm-mm. Itu anak itu ya tetap tidak ke sekolah Bu. Sedangkan saya kan mesti harus ya menjalankan tugas saya sebagai guru di kelas itu. Saya harus mengajar, memproses anak-anak sesuai dengan yang seharusnya. Sedangkan anak ini ya jarang kedatang ke sekolah Bu. Kalau saya tanyakan di kelas itu kenapa tidak datang, ada dikatakan sakit Bu. Nah, pertemuan berikutnya dikatakan izin. Kemudian pertemuan berikutnya dia datang. Ya, habis itu mengadakan lagi ya dengan alasan lainnya gitu loh. Oke. Kira-kira sih apa sih yang mempengaruhi hal itu bisa terjadi, Bu? Jadi kan saya pernah nanya juga sama anak-anak di kelas kan Bu, Mhm. teman kamu ini kenapa ya kira-kira tuh jarang datang ke sekolah gitu kan? Iya. Jadi menurut anak-anak, anak ini Bu ikut geng motor Bu. Wah, iya iya Nah, iya iya. istilahnya ya apa? Tempat nongkrongnya itu di sebuah bengkel. Nah, di bengkel itu ya dengan tukang bengkel itu Bu, jadi dia punya minat mungkin di apanya otak-atik bengkel itu, mengotak-atik daripada kendaraan itu motor gitu loh Bu ya, sukanya otak-atik kata temannya begitu. Jadi mereka sering lihatnya anak ini sukanya di bengkel. Bengkel motor ya, Bu, ya? Di bengkel motor gitu loh Bu. Dan bengkel motor ini pun dia punya ini Bu apa? Untuk trek-trekan itu loh Bu, balap Oh, balap. balap-balapan. Oh, luar biasa Jadi ya, Bu, ya. ya Udah sebagai ya karena udah tingkat SMA nih ya, Bu, ya, sekolah ah, Ibu. Iya, betul. entah sponsor entah apa lah gitu atau mungkin yang memperbaiki lah bagi motor-motor daripada pembalap-pembalap tersebut gitu loh Bu. Oke, Nah, iya. anak ini senang ke sana Bu, senang balap-balapnya itu dengan senang ya otak-atik kendaraan itu gitu Bu. Oke. Ada hal lain yang mungkin mempengaruhi, Bu? Nah, itulah Bu ya. Jadi anak ini karena dia sukanya di bengkel, makanya ketika ke sekolah itu mungkin ya tidak langsung ke sekolah, ada teman yang menunggu di pagar Bu, pagar sekolah. Hmm. Nah, akhirnya ya keluyuran kemana-mana, ujung-ujungnya ke bengkel kalau siangnya gitu loh Bu. Kemudian juga kalau malam hari, itu kata temannya pernah dia melihat dia tuh tidak di rumah Bu, malah senangnya di simpang dekat pasar gitu loh Bu. Oh, iya, Nah, iya. itulah informasi yang saya terima dari murid gitu loh Bu. Baik, baik Ibu. Dari situasi yang ada,
situasi seperti apa sih sebetulnya yang ingin Bu El inginkan? Saya tuh inginnya Bu, anak kita nih ya tetaplah seperti siswa lainnya, datang ke sekolah, belajar sebagaimana mestinya. Ya, kalaupun dia punya keinginan atau hobi di bengkel ya tidak masalah, tapi dilakukan di luar jam sekolah. Oke. Ya, tambah lagi Bu, yang saya ini yang memusingkan saya Bu. Iya, apa itu Bu? Nah, kebetulan anak ini adalah anak dari salah seorang guru kita juga Bu, dari teman kita juga. Jadi ya saya pernah menyampaikan ke orang tuanya mengenai kehadiran anaknya. Nah, orang tuanya ya dengan alasan seperti yang disampaikan juga oleh teman-teman di kelas, kadang sakit, kadang ya izinnya ya karena mungkin dia tidak ada di rumah Bu, maka orang tua ini memberitahu kelas bahwasanya anak dia tidak bisa datang ke sekolah hari ini karena izin gitu loh Bu. Jadi orang tuanya ada juga kiprahnya atau andilnya atas ketidakhadiran anak ini di sekolah gitu. Iya. Jadi pengennya Ibu seperti apa gitu yang Ibu harapkan dari anak ini agar baik anaknya biar rajin masuk, pengennya Ibu kan seperti itu. Jadi pengennya Ibu tuh seperti apalah gitu yang harus. Jadi ya kak saya sebagai teman Bu dari ibunya anak tadi ya guru tadi, saya mengusulkan kepada ibu guru kita tadi supaya mengingatkan anaknya untuk bisa datang ke sekolah rajin gitu kan Bu kan, mengingat ya kita juga guru di sini. Jadi kita dengan siswa tuh kalau misalnya saya dengan siswa, kalau misalnya saya ya anggaplah saya melindungi anak guru gitu loh, bukan itu sebuah gimana gitu Bu rasanya tidak adil saya dengan siswa yang lain. Jadi gitu. dilema ya Bu ya, dilema Kadang-kadang etika. anak-anak itu pun lebih kritis Bu, kritis. Mereka pernah mengatakan kepada saya, Bu, si Anu nggak datang ke sekolah sering loh Bu, tapi Iya. nanti dia naik kelas juga kan Bu. Nah itu yang saya gimana gitu loh Bu menghadapinya gitu kan. Ya makanya saya hanya bisa mengingatkan orang tuanya untuk bisa anak itu datang ke sekolah setiap hari. Tetapi yang saya dengar dari teman ini, dia sudah melakukan hal itu Bu. Dia sudah mengingatkan anaknya untuk datang ke sekolah, kemudian juga sudah mengingatkan anaknya untuk berbagi waktu dengan kegiatannya di luar. Cuman ya mungkin karena sudah terpengaruh dengan lingkungan di luar Bu, anaknya melawan kepada ibunya. Oh gitu. Dan ini yang lebih miris lagi Bu, kebetulan anaknya juga orang tua laki-lakinya udah meninggal Bu. Jadi harapan Ibu, orang tua dan Ibu juga saling bekerja sama untuk mengingatkan ya berarti Ibu ya. Kemudian Ibu, kira-kira apa saja yang bisa membantu Ibu untuk mewujudkan lagi supaya anak ini bisa termotivasi untuk rajin ke sekolah? Selain mengingatkan gitu, ada nggak lagi? Yang saya lakukan itu Bu, saya selaku wali kelas pernahlah berkunjung Bu ke rumah anak tersebut. Karena memang anaknya nggak pernah datang ke sekolah Bu. Akhirnya ya saya dengan guru BP kami berinisiatif datang berkunjung ke rumah anak tersebut, menemui anaknya di rumah. Nah, jadi ya kami tanyakan mengapa tidak datang ke sekolah. Jawabannya ya dia malas katanya Bu. Itu ya, malas ke sekolah katanya begitu kan Bu kan. Terus ibu guru BP juga menanyakan hari itu maunya kamu apa gitu loh. Nah, ditanyakan begitu sama ibu guru BP, anaknya bilang nggak mau sekolah Bu. Tidak mau sekolah katanya begitu kan. Nah itulah yang pernah kami lakukan Bu untuk anak tersebut. Selain hal itu, apa saja tindakan yang sudah Ibu lakukan? Selain juga Ibu ya, dengan guru BP sih Bu, cuman ya terpisah dengan anaknya karena anaknya nggak mau sekolah ya Bu ya. Terus ketika kami tadi ke rumah, ibunya juga dinas di di sekolah kan Bu. Jadi tidak kita kumpulkan, sehingga kami hari itu hanya
bertemu dengan ibunya di ruangan BP, Bu. Kami berceritalah di ruangan BP antara orang tua, kemudian guru BP dan saya. Nah, guru BP di situ menceritakanlah yang terjadi ketika kami berkunjung ke rumah ibu tadi. Nah, jadi di situ Ibu BP menyatakan bahwasanya anak tersebut menyatakan tidak mau sekolah, kemudian dia inginnya ikut lingkungannya yang bengkel dan trek-trekan gitu loh, Bu. Karena dia dapat uang di situ, Bu. Nah, dia bisa menghasilkan uang gitu. Nah, disampaikan oleh guru BP tersebut kepada ibunya. Ibunya merasa keberatan, Bu, kalau anaknya tidak sekolah. Nah, gitu, Bu. Itulah yang pernah kami lakukan. Oke, Bu. Dari hal yang sudah Ibu lakukan, apakah ada perubahan untuk tindakan anak ini, perilakunya gitu? Ya, kalau dari anaknya tetap, Bu, tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan, tetap dia tidak mau ke sekolah, Bu, memang tidak mau ke sekolah. Cuman kami akhirnya ini kan, Bu, melibatkan pihak yang di atas, yaitu pimpinan. Karena kan berkaitan juga dengan masa depan anak yatim di sekolah kami kan gitu loh, Bu. Kasihan gitu. Ibunya juga inginnya anaknya sekolah juga di SMA ini, di sekolah kami ini, Bu. Akhirnya ya kami pergi ke atasan, kemudian menyampaikan ceritanya. Oke, dari hal yang sudah dilakukan, sampaikan ke atasan ini, apa hal yang yang terjadi atau yang diinginkan oleh Ibu nanti terjadi? Ke depannya seperti apa gitu? Jadi kami waktu pertemuan itu ya hanya mengingatkan kepada ibunya saja, Bu, supaya anak ini tetap bisa sekolah. Kemudian memberi gambaran bahwasanya ada juga sekolah yang tidak formal gitu ya, Bu ya. Ada juga sekolah yang tidak formal seperti sekolah paket gitu. Oke. Terus ya mungkin juga orang tuanya sudah menyadari bahwasanya ya mungkin tidak bisa lagi dipertahankan anaknya untuk di sekolah formal. Akhirnya ibunya meminta anaknya untuk dipindahkan saja ke sekolah yang tidak formal, Bu. Oh gitu. Jadi disarankan untuk yang penting nggak putus sekolah, ikut sekolah formal, sekolah paket mungkin gitu, Bu ya? Iya, sekolah paket, Bu. Baik, Bapak Ibu. Baik Ibu, bagaimana Ibu bisa memastikan kira-kira anak ini bisa benar-benar mau sekolah gitu? Ya, kami itu hanya Bu? Menanya-nanyakan lagi, Bu, kepada orang tuanya bagaimana kabarnya anak tersebut gitu, Bu. Selain dengan orang tua, kira-kira siapa lagi yang perlu dimintai dukungan ini, Bu? Tadi saya dengar ada orang tua, kemudian minta bantuan dinas. Ada lagi kira-kira yang dimintai dukungan, Bu? Supaya anak ini ada kesadarannya untuk terus sekolah? Itulah, Bu, kami kemarin itu ya minta teman-teman sekantor ya memberikan dukungan lah, ya artinya mempermudah saja anak ini untuk bisa pindah ke sekolah lain supaya dia tetap bisa bersekolah, Bu. Karena kan dia selama ini tidak melakukan proses pembelajaran itu dengan sebagaimana mestinya kan. Iya. Mau tidak mau segala administrasi yang diperlukan untuk pindah sekolah ya dimohon bantuan kepada Ibu Bapak guru. Oke, baik Ibu. Baik Ibu, dari yang sudah kita bincang-bincangkan hari ini, bagaimana perasaan Bu El sekarang? Kira-kira seperti apa? Lega sih, Bu. Cuman ya merasa sayangnya itu aja sih, Bu. Anak kita tidak sekolah di sekolah formal. Jadi tidak di sekolah formal aja sih, Bu. Oke, tapi paling tidak itu tadi kata Ibu anaknya tetap sekolah berarti Bu ya. Ya. Oke, jadi apa yang dapat Ibu simpulkan dari bincang-bincang kita pada hari ini, Bu?
Ya, saya merasa senang Bu, sudah bisa bercerita dengan Ibu. Sebenarnya ada kegalauan dalam hati saya tadinya. Sebenarnya saya ingin mempertahankan anak itu tetap sekolah di tempat kita. Iya betul. Cuman kondisi tidak memungkinkan Iya. karena memang dianya tidak ada keinginan untuk sekolah di sini. Oke. Begitu. Apalagi mengingat orang tuanya adalah seorang Guru. yang sudah meninggal dunia dulunya dan Oh, dulu ibunya di sini gitu loh Bu. Nah, jadi seperti itu. Tapi ketika saya sudah bercerita sama Ibu, mungkin ini jalan keluar yang terbaik bagi anak tersebut untuk masa depannya. iya betul baik Ibu. Ya mudah-mudahan apa yang Ibu Eng harapkan dapat terwujud walaupun anak ini tidak melanjutkan sekolah formal, namun dia tetap bersekolah dan mendapatkan pendidikan yang layak ya Bu ya. Ya Bu, amin. Ada lagi yang ingin disampaikan Ibu? Cukup Bu. Terima kasih. Sama-sama Ibu. Kalau begitu saya mau undur diri dulu ini Bu ya. Bu. Baik, makasih kembali Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Recording stopped.